Selamat siang Pak Mardianto. Sebagai yang saya hormati Bapak P. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kawan di kami. Mohon maaf Bapak, kami ketika ini adalah peserta debat calon wakil pemerintah KA5 Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini kami ada tugas di LMS Bapak terkait di kegiatan demokrasi intelektual pemilu 2021. Dan dalam hal ini kami nanti ingin belajar dari Bapak selaku Bapak Kepala Sekolah yang mungkin sudah banyak sekali pengalamannya berkecimpung di sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya saya bisa menemui Bapak, dan mohon izin Bapak untuk kegiatan siang hari ini apakah boleh kami rekam Bapak untuk hasil kami. Oke, terima kasih Bapak. Izin kami rekam untuk kegiatan diskusi atau wawancara pada siang hari ini. Dan perkenalkan saya sendiri Widianto Pak, saya dari Bapak Pengasih. Yang pertama mungkin ingin kami tanyakan kepada Bapak bahwa selama ini barangkali di sekolah, terutama Bapak sebagai manajemen di sekolah, tentunya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah Bapak. Nah, kami dari teman-teman peserta didik KPD ingin belajar banyak terkait bagaimana cara mengambil keputusan yang baik itu seperti apa. Dan di sini yang kami pelajari itu ada yang namanya dilema etika dan rujukan moral. Jadi kalau dilema etika itu terkait dengan pengambilan keputusan yang mungkin maksudnya itu benar. Dan kalau yang rujukan moral itu benar sama. Nah, mungkin yang ingin kami tanyakan yang pertama kepada Bapak terkait dengan mungkin selama ini Bapak sebagai kepala sekolah Desember 2022 mungkin bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Apakah sebelum mengambil keputusan itu Bapak terlebih dahulu membedakan atau mengelompokkan apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral atau seperti apa, atau langsung kita ambil keputusan seperti ini? Mohon saya mohon pencerahannya. Terima kasih Pak. Terima kasih waktunya dan selamat buat Mas Widianto, Mas Eko dan Mas Andi yang selama ini sudah mengikuti calon tunggal dan mengucapkan selamat semuanya. Semoga sukses. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan tentang dilema, tentang kasus-kasus yang kami terima seperti apa kami memecahkan dan bagaimana cara mendeteksi. Jadi seperti ini, biasanya saya mendeteksi dulu dan itu saat jadikan satu. Jadi saya ambil itu semua permasalahan itu saya catat semua, kita catat seperti apa, dan itu tentang juga orang atau juga kita catat. Setelah itu kita identifikasi, lalu kita sisih-sisihkan, oh ini terkait etika, ini dengan jadi kita catat semua. Kita dengan baik. Terima kasih Bapak. Kalau mungkin teman-teman tadi dalam mengidentifikasi semua permasalahan dicatat, itu permasalahan tentang dilema etika atau itu berkaitan dengan moral. Lalu setelah dicatat semua bukti-bukti, tentunya nanti kan langkah selanjutnya Bapak harus mengambil keputusan. Nah, bagaimana selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, baik itu yang menyangkut dilema etika atau rujukan moral, terutama untuk yang dilema etika. Karena dilema etika itu kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar, artinya tidak ada pelanggaran hukum di situ. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan selama di sekolah ini? Oke, terima kasih. Setelah kami identifikasi tentang kasus-kasus yang kami terima, itu kami tetap memilih dan memilah, oh ini etika yang harus kita kumpulkan.
dan itu yang paling pokok, ini yang harus yang urgen harus kita selesaikan. Inilah yang kita pilih. Baru kita menjelaskan dengan kondisi. Oh ini sudah kita selesaikan. Ini kita coba kita selesaikan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah kita coba kita lakukan pengalaman yang sudah. Oh ini kok sama dengan yang lain yang dulu. Oh kita coba kita selesaikan yang sudah ada. Oh ini kok sama. Oh akhirnya dapat kita titik temunya permasalahan itu bisa kita selesaikan. Kemudian untuk rujukan moral sama. Kita evaluasi yang paling urgen dulu, yang paling pokok ini harus kita selesaikan hari ini. Kita harus selesaikan minggu ini. Ini harapannya biar permasalahan ini sudah terselesaikan, tidak menimbulkan hal yang negatif. Berarti tadi dari permasalahan yang ada nanti dipilih mana yang prioritasnya besar, yang harus diselesaikan dulu itu yang mana, baru nanti untuk penyelesaian yang lain. Kalau misalnya nanti ada kasus yang sama, berarti kita review lagi ke kasus sebelumnya. Iya, itu kan ada kasus itu kan sama, itu seterusnya sama. Mirip-mirip lah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tadi dari penjelasan Bapak itu terkait dengan kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Jadi Bapak menyampaikan ada skala prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu, itu yang mana. Nah dari setelah Bapak menggolongkan atau mengklasifikasikan skala prioritas dari permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak, kira-kira setiap kasus itu ada langkah-langkah yang sudah Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut yang Bapak ambil langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin dari prinsipnya atau mungkin perlu menguji kasus tersebut atau bagaimana yang penjelasannya? Terima kasih. Betul. Kita harus kita lihat, kita uji seberapa besar sih permasalahan yang ada di situ. Kasusnya seperti apa sih? Kita lihat. Ya. Kalau kita sudah mengetahui kasus, oh ini kasusnya dapat kita selesaikan sendiri. Oh ini perlu dengan orang lain. Itu biasanya kita setelah kami sudah maksimal tidak bisa. Itu baru kita mengajak teman-teman kita mungkin karena itu jadi siswa itu keras dan mungkin guru-guru yang terlibat dengan di proses tersebut. Dan harapan nanti kasus itu dapat terselesaikan. Mungkin saya tanya lagi Bapak. Jadi tadi sudah disebutkan banyak langkah yang dilakukan untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan yang kita anggap itu yang paling didahulukan, paling urgen, paling benar untuk kita ya. Nah mungkin selama ini Bapak hal-hal yang mungkin paling dianggap efektif untuk lebih cepat menyelesaikan suatu permasalahan itu seperti apa? Yang paling efektif yang pernah dilakukan atau mungkin yang selalu dilakukan oleh Bapak? Biasanya suatu permasalahan yang ada di sini karena biasanya siswa melanggar aturan, itu biasanya biar diselesaikan dulu sebetulnya, bukan ke saya dulu. Biasanya dia diselesaikan oleh guru atau dengan BK dulu. Kalau itu sudah tidak bisa diselesaikan, itu baru kami pun harus kita lihat seperti apa sih permasalahannya, seperti apa sih kasusnya, seperti apa. Kalau itu nanti sudah mentok sekali, itu baru kita biasanya jadikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berarti kolaborasi antara guru, BK, kelas, kemudian kepala sekolah. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi? Ini nyambung lagi nih Pak, ini dari tadi dalam pengambilan keputusan mungkin selama ini tidak selalu mulus ya Pak. Ya. Pasti ada tantangan atau hambatan-hambatan yang bisa mengganggu dalam pengambilan keputusan. Kira-kira menurut Bapak hal-hal apa yang selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Terima kasih. Betul, kalau kasus seperti itu kadang-kadang banyak tantangan-tantangan yang sudah. Ya. Tapi tantangan-tantangan itulah yang menjadikan kami sebagai benteng untuk kami. Dan tantangan itu biasanya kita lihat seperti apa kasusnya. Terus kita lontarkan pada yang namanya kasus. Justru kita balik pada mereka. Kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa seperti ini? Karena ini dengan jawaban mereka
tantangan yang saya terima karena saya kadang-kadang kasusnya berat sekali gitu. Tentang anaknya sedang belum atau apa, itu kan kasus pelanggaran hukum ya. Itu seperti itu, termasuk kasus-kasus kenakalan anak-anak di luar ini tetap kita juga menerima. Tantangan seperti itu kadang-kadang karena dengan orang lain dan orang luar bukan di sekolah sini tapi di apa itu sudah di luar lingkungan sekolah, itu yang justru tantangan buat kami. Kalau masih di lingkungan sekolah kita masih bisa berani, tapi kalau sudah di luar kita dengan itu yang kadang-kadang biasanya kita mengambilkan dengan mengambil aplikasi. Kita lagi itu menyambung lagi sih Pak, tadi mungkin sudah disampaikan tentang penyimpanan beberapa kasus yang sudah berhasil Bapak selesaikan, kemudian di dalam penyelesaian itu juga banyak tantangan dan hambatan yang mungkin Bapak hadapi selama ini. Nah, dari pengalaman Bapak ini, ketika menyelesaikan sebuah kasus yang terjadi, itu apakah Bapak ada jadwal khusus yang Bapak gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, atau mungkin ketika itu langsung diselesaikan? Penjelasannya. Oke, terima kasih. Sebenarnya tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu masih kasus ringan dan itu urgen ya selesaikan waktu itu. Tapi kalau kasus itu masih bisa, masih kita bisa hasilkan karena ada permasalahan dan itu masalah itu masih bisa diselesaikan dan tidak mengganggu yang lain, itu bisa kita tarik waktu. Tapi kalau itu bukan harus kita selesaikan, ini juga harus kita selesaikan tanpa setelah. Karena saya takutnya nanti kalau kita terus makin justru makin membuat masalah. Berarti tergantung ringan atau berat kasus itu. Terima kasih Pak. mungkin terakhir dari Bapak, mungkin dalam setiap mengambil keputusan ini untuk mempermudah mungkin Bapak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau keputusan, mungkin ada nggak Pak di balik itu mungkin campur tangan seseorang atau mungkin ada faktor-faktor lain yang memang selama ini dijadikan acuan Bapak dalam setiap mengambil keputusan sehingga setiap mengambil keputusan bisa tepat dan sebagainya mungkin bisa ya, oke. Sebenarnya untuk mengambil keputusan seperti itu yang kita satu yang tadi saya sampaikan yaitu tentang pengalaman, yang kedua tentang permasalahan kadang-kadang satunya masalah itu sama dengan ini. Nah itu adalah kadang-kadang dari saya pribadi, tapi tidak terbuka kemungkinan kita tetap mengajak kepada teman-teman channel kami kepada mereka yang kira-kira itu bisa kita ajak. Ini pertanyaan terakhir Pak sebagai representasi dari Pak yang sudah sampaikan Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan mengimplementasi langkah yang diambil dan faktor yang menjadi tantangan dan faktor-faktor yang mempermudah. Kira-kira dari selama ini Bapak dalam proses pengambilan keputusan pelajaran apa yang bisa diambil dari Pak untuk dalam pengambilan keputusan terutama untuk masalah birokrasi dengan dengan kasusnya sudah juga itu kami tentu saja akan membuat suatu refleksi bagi suatu evaluasi bahwa apapun permasalahan, apapun kasus kita akan bisa kalau itu bisa kita komunikasikan dengan baik ya, dengan orang yang punya kasus, dengan teman-teman sejawat, dengan senior, dengan siapapun yang itu akan membantu itu permasalahan itu akan bisa kita selesaikan. Terima kasih Pak atas pencerahannya hari ini dan mudah-mudahan nanti kedepannya permasalahan-permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan adil dan bijaksana sehingga tidak merugikan bagi semua pihak. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya, atas tadi mudah-mudahan nanti inspirasi di kami bertiga suatu saat dalam pengambilan keputusan bisa banyak mengambil keputusan itu atau langkah-langkah yang kami gunakan untuk kami nanti bisa tadi dari apa yang Bapak sudah ceritakan pengalaman-pengalaman kemudian ada kami jadikan inspirasi Pak untuk
ya kegiatan kami dalam bukan masalah di kemudian hari. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya, dan dari saya apabila mengganggu kesibukan dari Bapak mohon dimaafkan, dan mungkin setelah selesai ini kami mohon maaf. Terima kasih juga kepada teman-teman, semoga tetap semangat untuk dan menjadi seorang pria itu. Terima kasih atas segalanya Pak. Selamat lebih sehat, sukses terus karirnya. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Bapak sudah berkenan menerima kami berdua. Jadi maksud kedatangan kami ke sini, kami mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang kami tempuh beberapa waktu terakhir ini, dan di dalam tugas itu kami diminta untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah di lingkungan sekitar kerja kami. Nah, dari tugas itu nanti kira-kira Bapak berkenan tidak untuk kami rekam? Insya Allah. Terima kasih Bapak. Jadi kami sebenarnya di sini diminta untuk belajar Bapak dari mungkin pengalaman-pengalaman Bapak selama ini memimpin sekolah. Nah, kami akan belajar, saya dengan Bu Sumi di sini akan belajar dari pengalaman Bapak selama ini kaitannya dengan pengambilan keputusan dari mungkin berbagai permasalahan atau berbagai kasus yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Itu ya Pak. Nah di sini mungkin kita perlu membedakan dulu mengenai dilema etika dan rujukan moral. Jadi dalam dilema etika itu mungkin sebuah kasus ada pertentangan antara nilai kebenaran dengan kebenaran. Jadi keduanya itu sama-sama benar, tetapi ada pertentangan di dalamnya. Kemudian kalau yang rujukan moral itu mungkin sudah jelas peristiwa itu adalah antara benar dan salah. Tapi di sini mungkin Bapak tetap harus mengambil sebuah keputusan, yang mana keputusan itu tentu akan membawa konsekuensi nih Pak di masa yang akan datang, dan untuk kemaslahatan warga di sekolah Bapak. Kita mulai saja nih Pak. Baik, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang kedua yang tadi saya sebutkan mengenai dilema etika dan rujukan moral, itu bagaimana Bapak menggolongkan mungkin kasus-kasus yang sudah terjadi selama ini masuk ke dalam golongan dilema etika atau dalam rujukan moral, itu bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Mungkin kami bisa belajar dengan itu dulu Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama yang pertama datang Ibu Nabi dan Ibu Sumi. Untuk kegiatan ini saya mengapresiasi bahwasanya Ibu berdua cukup tangguh bisa masuk di jalan guru penggerak. Mudah-mudahan selalu diberi kesuksesan dan kelancaran. Kemudian untuk yang dilema etika ya, dilema etika itu adalah bahwasanya dalam setiap institusi, berbedanya institusi dalam lembaga, bahkan dalam diri kita yang namanya dilema itu selalu ada, bahwa itu benar ataupun salah, ataupun dilema etika itu kan hal yang benar dan yang benar. Itu kan kita bisa untuk pengambilan keputusan itu kita tuh harus bisa membedakan, atau sebenarnya kita harus berpikir belakang, apa permasalahan yang sebenarnya. Kemudian juga kalau saya ambil keputusan seperti ini, apa efek untuk yang kena keputusan itu kedepannya itu bermanfaat enggak? Yang penting intinya adalah satu, kita latar belakang, kemudian yang kedua yang kena keputusan itu manfaatnya, kemudaratannya itu mana yang lebih baik, lebih banyak. Nah itu kan yang kita ambil seperti itu. Jadi satu, kita lihat latar belakang masalahnya itu apa itu dulu, kemudian yang kedua manfaatnya itu apa itu. Kalau itu lebih baik, kita ambil mana yang terbaik dan meminimalkan risiko, gitu intinya seperti itu. Kemudian kalau yang untuk tujuan moral, kita kan juga kita nggak apa ya, untuk kegiatan-kegiatan di suatu instansi atau di suatu sekolah yang tujuan moral itu ada juga ya. Tapi kita kan berlandaskan, kita itu sebagai seorang pegawai itu kita juga punya tata tertib, punya aturan, punya kode etik. Nah maka sebisa-bisa ya kita melaksanakan sesuai dengan aturan, tata tertib atau kode etik yang ada di institusi atau sekolah atau lembaga itu. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan.
untuk hal ini nanti kita sama seperti yang tadi juga nanti kita misalnya kita identifikasi dulu masalahnya yang sebenarnya itu apa atau inti permasalahannya itu apa. Dan kalau sudah kita tahu inti permasalahannya, nanti kita cari informasi yang detail, informasi yang faktual. Nah, informasi itu bisa kita dapatkan dari yang bersangkutan bisa, atau bisa juga dari orang lain di sekelilingnya atau rekan kerjanya, atau bisa juga dari pimpinan unit kerja. Dan kita harus objektif untuk hal itu. Karena apa? Kalau kita untuk mengambil keputusan itu nanti, harusnya setelah kita dapatkan informasi, lalu kita olah dan kita analisis mana yang terbaik untuk keputusan yang diambil itu mana yang terbaik. Intinya mudaratnya yang terbanyak, risiko yang minimal, gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai dengan keputusan yang kita ambil itu merugikan pihak-pihak yang kita beri keputusan atau juga pada lingkungan atau juga pada lembaga itu. Ya, terima kasih Pak. Tadi sebenarnya sedikit sudah disampaikan mengenai kasus-kasus yang mungkin berbenturan antara nilai kebaikan atau kebenaran dengan nilai kebenaran. Tadi Bapak juga sudah menjabarkan apa yang mungkin biasanya Bapak lakukan ketika menghadapi kasus. Nah, saya ingin tahu lebih Bapak mengenai mungkin langkah-langkah yang lebih terperinci ketika ada sebuah kasus yang harus Bapak selesaikan, yang harus Bapak tangani, kemudian harus segera mengambil keputusan. Itu mungkin ada langkah-langkah khusus atau langkah-langkah yang lebih detail yang mungkin Bapak lakukan, misalnya mungkin dalam melakukan sebuah peristiwa kasus dari seseorang, mungkin Bapak apa tindakan yang dilakukan terlebih dahulu, apakah serta merta percaya atau mungkin harus mencari tahu dari yang pihak lain dulu, cari tahu kebenarannya, kemudian siapa saja yang terlibat, atau mungkin perlu menguji kebenaran dari informasi-informasi itu. Mungkin ada langkah-langkah yang lebih terperinci lagi mungkin Pak. Ya, terima kasih. Seperti tadi kita katakan bahwa saya memang betul ada permasalahan yang masuk. Itu kita dengarkan dulu permasalahan itu apa. Kemudian kita cari informasi yang detail yang berkaitan dengan masalah itu. Nah, informasi itu kita jangan hanya dari satu sumber, tapi bisa dari IPS-nya yang bersangkutan bisa, kemudian juga dari rekan kerja teman-temannya juga, atau misalnya ada dari lingkungan sekitar atau rumah juga bisa untuk informasi itu. Kemudian kalau sudah kita dapat informasi, kita tampung dulu, lalu kita analisis, kemudian diatur informasi mana yang betul-betul fakta, mana yang betul-betul hanya sebagai bumbu atau yang seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya seperti itu, kita identifikasi mana itu yang benar, informasi yang benar seperti itu, nanti kita segera mengambil keputusan dengan berdasarkan pada hasil yang terbaik untuk YPS gitu. Dan kita yakin juga namanya juga keputusan ya, namanya keputusan itu walaupun kita ingin memberikan yang terbaik, tapi tetap ada misalnya itu terbaik untuk YPS, tapi juga belum tentu baik juga untuk yang orang lain. Yang namanya keputusan itu seperti sebuah pisau gitu. Jadi yang jelas keputusan itu tidak bisa memuaskan segala pihak, tapi kita intinya satu hal, kita akan meminimalkan risiko. Dan alhamdulillah kalau bisa ya misalnya itu ada dua hal, misalnya ada dilema batin itu yang kita bisa cari alternatif yang lain lagi, gimana bisa semuanya terselesaikan dengan baik tanpa ada yang merasa sakitnya atau kurang hati. Jadi kita cari alternatif pemecahan masalah yang lain, intinya seperti itu. Jadi kita harus keluar dari kerangka yang itu tadi. Jadi kita memandang dari luar. Kalau kita keluar dari memandang dari luar, biasanya kita ada alternatif lain yang kita terpikirkan. Tapi kita hanya membahas masalah itu, kadang-kadang kita malah blunder, ya selesai. Jadi ada alternatif gitu. Jadi kita harus siap menerima. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, bahkan sampai mungkin tadi kalau dalam konsep dan teori yang kami pelajari itu yang Bapak sebutkan mungkin ada opsi atau alternatif penyelesaian yang lain yang tiba-tiba muncul, itu proses kreatif dalam menyelesaikan keputusan. Itu di kami yang kami pelajari itu opsi trilemma namanya Pak. Jadi tadi mungkin langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan itu bisa kami adopsi nanti ketika kami mungkin bisa menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin kami hadapi. Jadi tidak hanya kalau Bapak mungkin dengan institusi, kami mungkin tiap hari bertemu dengan siswa Pak, jadi mungkin masalahnya dari siswa. Jadi kita mungkin langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan bisa kami adopsi. Terima kasih Pak. Mungkin bisa dilanjutkan berikutnya Pak.
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang penting itu satu, kita itu harus selalu pakai koko. Koko, apa itu koko? Selalu kita komunikasi dan koordinasi. Jadi kita tuh, koko. Jadi apapun kita tuh kadang-kadang ada suatu ada suatu dilema, ada apa itu biasanya hanya di komunikasi. Jadi kadang-kadang kita kurang punya tuan seperti ini. Ngapain kamu seperti ini? Misalnya ada siswa ada siswa justru mengerjakan PR. Dia tidak mengerjakan PR. Kalau ditanya, kan harusnya kita ambil tindakan dong. Ngapain kamu nggak ngarep PR? Nah kan kita komunikasikan dengan si anak tersebut. Nanti kan anak akan bertanya anak saya tidur lambat, kan saya bantu orang tua. Oh, ibu saya sakit. Nah itu kan nanti keputusan kita itu betul-betul faktual, tidak merugikan anak dan malah membawa anak juga akan senang. Saya ternyata digatekin, saya ternyata diperhatikan. Demikian juga untuk diintervensi kita itu juga harus kita selalu komunikasikan. Dan kalau perlu tidak hanya satu dua lagi kita koordinasikan. Ini ada masalah seperti ini, kok ada kejadian kayak gini, baiknya gimana? Itu seperti itu. Jadi Koko terima kasih Bapak atas ilmu barunya Koko. Saya ingat-ingat koordinasi dan komunikasi. Monggo dilanjut. Terima kasih Pak. Saya juga dapat istilah baru ini, komunikasi dan koordinasi. Untuk selanjutnya mungkin Bapak sudah punya banyak sekali pengalaman nih Pak untuk pengambilan keputusan ini. Saya yakin mungkin ketika menghadapi sebuah permasalahan yang harus Bapak selesaikan dan Bapak yang nanti akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang Bapak pilih, nah itu pasti ada tantangan dan hambatan nih Pak. Kira-kira apa saja Pak yang mungkin masih Bapak ingat tentang tantangan dan hambatan yang selama ini muncul ketika Bapak harus mengambil sebuah keputusan? Memang betul, kita tuh segala permasalahan itu selalu kita identifikasi sehingga kita terus ada analisis. Kalau di dalam pembuatan RKS itu ada namanya analisis SWOT itu itu sama juga dalam kita adalah membimbing atau melatih kita tuh menangani dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kekuatan apa tuh yang ada, seperti misalnya pada suatu permasalahan pada individu atau pada individu, kita ambil kekuatan-kekuatannya apa. Kemudian yang hambatan-hambatan itu apa, kita identifikasikan. Nah setelah kita teridentifikasi dan kita ada kekurangan, maka kita bisa mengambil keputusan. Nah keputusan yang kita ambil tentunya tidak serta-merta aku butuh begini, tidak, tapi itu baru kita tinggal. Dan masalahnya itu seperti ini, kadang-kadang kita harus dalam waktu yang cepat harus mengambil keputusan. Nah itu nanti kalau hal-hal seperti itu kita perlu ada jam terbang, Jadi suatu saat kita misalnya kita ada kemarin mengambil keputusan seperti ini, jadi kita ada analisis, sudah kita analisis ada kekuatannya, ada hambatan-hambatannya. Setelah kita ambil keputusan, kita tidak langsung selesai itu, tapi kita kembali berpikir lagi keputusan yang sudah itu efektif tidak, cocok tidak, kita evaluasi untuk diri kita. Sehingga nanti kalau ada hal-hal yang kedepannya itu ada yang mirip-mirip seperti ini, yang nanti kita bisa sudah punya pelajaran gambar, kalau ada seperti ini, kalau saya ambil keputusan yang seperti ini, hasilnya seperti ini. Dan nanti, berarti kalau ini hasilnya yang kita keputusan efeknya kurang baik, berarti besok kita nggak akan ngambil yang seperti ini. Jadi kita perlu belajar dan perlu banyak latihan dan juga yang kedua, kita juga perlu banyak belajar, banyak membaca dan juga istilahnya dengan teman-teman yang lain itu kita selalu kita selalu bertukar pikiran. Misalnya ada masalah seperti ini, baiknya gimana? Jadi kita nggak usah malu-malu. Antara ibu sama ibu itu ada permasalahan, diskusikan itu dengan sharing. Sehingga nanti kadang-kadang permasalahan ibu, saya kan jadi permasalahannya ini, proses seperti ini gimana ya? Ya baiknya, kemarin keputusannya yang gini, kurang bagus sih. Tapi besok jangan diulangi lagi. Jadi seakan-akan kita yang melakukan, padahal kita kan yang melakukan. Jadi misalnya kita pada banyak belajar, ada banyak sharing, ada banyak koordinasi komunikasi dengan yang teman-teman kolega atau juga yang orang lain. Kita nggak usah malu sharing. Kita bercerita, itu banyak gunanya. Itu ya. Terima kasih Bapak. Mungkin kita lanjutkan yang berikutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ingin Bapak jalankan? Jadi kalau kita ada permasalahan, dan silakan kita identifikasi dulu, kita analisis. Kalau memang itu bisa diselesaikan saat itu, dan kita derajat
kedilemaannya nggak terlalu berat, nggak terlalu bisa kita selesaikan, langsung kita selesaikan, kita eksekusi saat itu juga. Tapi kalau misalnya untuk itu ada membawa efek yang agak berimbas yang kurang bagus dan yang negatif, nanti kita pertama kita koordinasikan, kita komunikasikan, kita cari data-data yang betul-betul faktual, dan untuk jadwal yang kita jadwalkan itu kalau kita sudah beberapa kali menjalankan itu kayaknya sudah seperti otomatis lah, mengalir seperti sendiri. Jadi kadang-kadang prosedurnya seperti apa? Kayak kalau kita naik sepeda, kita naik sepeda itu kalau dipelajari itu kita nggak bisa. Iya, selalu banyak teori ya Pak. Kita naik sepeda di depan ada lubang, kita otomatis kan sudah langsung. Iya. Kalau ada yang mau ada rencana apa kita ngirim senjata, jadi seperti itulah. Jadi kita kalau yang ditanyakan berapa yang dicatatkan itu kayaknya malah tidak gaduh. Jadi kalau sudah ada jam terbang, sering kita sharing, sering nanti akan tertutup pola-pola langsung di langsung. Kalau kemarin seperti ini, penyelesaian ini seperti ini, gini. Jadi kita spontan tapi bagus spontan, tapi tetap ada kaidah-kaidah yang kita perhatikan, tetap ada ilmu pengalaman masa lalu banyak pengaruhnya untuk mendukung keputusan yang akan datang. Nyambung lagi sih Pak, ini masih terkait dengan pengambilan keputusan. Mungkin dari pengalaman Bapak yang sudah makan banyak asam garam ya Pak. Jadi gurih sekali. Kira-kira Bapak selama ini bisa mengidentifikasi mungkin faktor-faktor yang membuat Bapak itu lebih mudah mengambil keputusan yang membantu Bapak itu, mungkin Bapak masih ingat mungkin hal-hal apa sih yang sekiranya bisa mempermudah saya ketika mengambil keputusan? Satu belajar, kemudian yang kedua untuk cara teori itu dan juga kita lakukan, kita harus juga menyediakan kita ada satu buku misalnya, jadi kita itu catatannya kalau bahasa kalian jurnal seperti itu. Jadi saya sudah terbiasa dari dulu itu segala sesuatu itu kita tulis karena kemampuan kita kan terbatas. Jadi kita tulis, sehingga nanti kalau kita tulis itu suatu saat kita ada hal-hal yang kemarin sudah hampir sama kan kita bisa buka lagi. Walaupun tidak kita tulis secara detail seperti jurnal kayak laporan dan kemudian kita intinya itu seperti itu. Jadi kemudian yang kedua, selain kita diberikan jurusan, kita juga dengan beberapa orang yang kita anggap lebih senior dari kita juga kita bisa mintakan untuk apa? Untuk sharingnya tadi, untuk pendapatnya bagaimana atau kalau ada hal yang seperti ini. Jadi kita tidak, walaupun jangan sampai saya itu misalnya sudah jadi pimpinan atau saya sudah jadi guru, guru itu mesti benar, dan guru mesti benar, murid itu kemarin karena guru, itu tidak seperti itu. Jadi kita siap terbuka, jadi kita harus mengikuti karena apalagi dengan sekarang kemajuan zaman itu, informasi mudah didapat, ilmu mudah didapat, kita jangan sampai kalah dengan kalau sebagai guru dengan murid-murid kita, dengan siswa, dan kita juga jangan antipati dengan pendapat dari siswa, karena kadang-kadang kita belum sempat mempelajari, ternyata siswa sudah mempelajari dulu. Bahkan kalau ada hal yang seperti itu, ini pengalaman yang kita sampaikan, kalau ada itu bagus, anak-anak itu ada materi yang bagus, nanti kita pelajari baru-baru. Dan kemudian misalnya, ini pengalaman misalnya nanti kita ada yang aneh yang tanya, dan kita belum mengasih materi tersebut, kita kan jangan langsung jawab, kita kembalikan dulu ke siswa dulu. Siswa kita mintakan, siswa berpikir, kita juga berpikir, sama seperti itu juga, kita berpikir, pikiran kita masukkan. Nah, masukkan, dan juga kalau kita mengambil keputusan, itu kita hasilnya sudah punya kerangka. Kita tuh keputusan ini tuh seperti itu, udah ada gambaran seperti itu. Tapi biar kita juga ada kokotan di dalam, kita juga hasilnya juga anak juga menghargai anak juga, ayo anak kita mintakan pendapat yang lain, sehingga nanti berarti itu bukan hasil keputusan dari kita sekolah, tapi sebagai keputusan bersama. Tapi eksekutor terus sebagai kepala sekolah, penanggung jawab dan juga sebagai pimpinan. Dan terus kalau misalnya di dalam kelas eksekutornya adalah guru, nanti kalau misalnya nggak selesai, misalnya di dalam kelas tidak selesai, misalnya kita belum betul-betul nggak tahu lupa sama sekali, kita bisa anak-anak ini untuk PR bersama ya, nanti kami cari, nanti ibu juga cari, nanti bisa kali lupa kita tinggalkan ya, bisa kita cari, tidak apa-apa seperti itu, saya seperti itu. Jadi jangan kamu berpikir salah, tidak boleh. Jadi kita demi kebenaran seperti tadi bahwasanya kita untuk kepentingan peserta didik itulah yang kita lakukan. Kemudian untuk yang terakhir Pak, ini yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak
dalam mengambil keputusan dilema etika. Untuk pelajaran ya memang kita tuh pengalaman adalah guru yang paling baik. Satu, kemudian yang itu jelas ya. Kemudian yang kedua kita harus selalu koordinasi dan komunikasi. Jangan lupa kita jangan dilupakan itu ya, itu yang paling itu yang penting lagi. Kemudian yang ketiga itu tadi kita harus mengevaluasi untuk kemarin yang sudah kita ambil itu apa, kita evaluasi gitu, supaya jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah atau keputusan yang kurang maksimal hanya karena kurang prosedur yang udah. Yang ketiga adalah kita harus selalu sharing juga, dan yang lebih penting adalah kita harus selalu bisa mencari alternatif pemecahan masalah. Sudah cukup jelas nih Pak. Jadi tadi ada 3 dan sudah saya catat di sini. Kiranya untuk wawancara hari ini sudah semuanya terjawab dari poin yang kita persiapkan untuk di interview. Mungkin dari Bu Rami ada tambahan atau sudah? Sepertinya cukup Pak. Yang jelas kami berdua mengucapkan terima kasih. Bapak sudah berkenan kami wawancara, kami juga mungkin mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan kami bisa menyerap ilmu dan pengalaman yang Bapak sampaikan tadi untuk kedepannya. Kemudian Bapak juga dalam memimpin sekolah ini diberikan kesehatan, kelancaran, kekuatan sampai nanti mungkin pernah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi sama-sama untuk Ibu berdua, kami juga mengharapkan bahwa untuk kegiatan Ibu monggo selalu semangat walaupun banyak kegiatan. Monggo benar-benar dalam mengatur waktu, dalam mengatur, karena ada keluarga juga perlu untuk dipikirkan juga, tapi ada tugas juga harus dipikirkan juga. Monggo lah pemilihan waktu digunakan sebaik-baiknya, dan saya juga berdoa semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, sukses, lulus dan menjadi yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih sekali ada dukungannya Bapak. Mungkin sudah cukup ya, kami pamit Bapak. Jadi terima kasih, hati-hati di jalan.